Desa Sapit terletak di kawasan pedesaan kaki Gunung Rinjani, Lombok. Pedesaan ini berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Sehingga dari kawasan ini kita bisa melihat seperempat dari hamparan pesisir dan lautan Lombok bagian timur. Begitupun juga di arah barat daya kita dapat menyaksikan kemegahan Gunung Rinjani yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Tentu desa ini kaya dengan sumber daya alam, air, tanah yang subur dan rempah-rempah yang menyertainya. Selain kekayaan tersebut, Desa Sapit kadang luput dari perhatian halayak, yaitu desa ini kaya akan sumber sejarah kuno Lombok. Ternyata Desa Sapit juga ditemukan prasasti purba. Diperkirakan prasasti ini peralihan masa prasejarah. Penduduk Lombok ini dalam berbagai versi, berbagai teori, ternyata seorang ahli, Junaidi, mengatakan bahwa penduduk Lombok ini memang berasal dari masa purbakala. Mereka melihat salah satu mercusuar. Mercusuar itu adalah gunung tinggi yang selalu mengeluarkan api. Kalau orang tua kita dulu menyebutnya Gunung Anjar Langit lah. Dan sekarang banyak yang menyebutnya dengan nama Gunung Sembahulun, Purba Sembahulun, yang konon gunung itu kemudian menjadi Sembalun hari ini. Bahwa Lombok ini yang memang memiliki sejarah yang stepnya tidak terputus, sebagaimana yang setelah kita baca di berbagai literasi yang hanya fokus membicarakan tentang Hindu, Buddha, kemudian Islam. Artinya jauh sebelum itu memang sudah ada masyarakat purba yang datang ke Pulau Lombok, kemudian membentuk pemukiman-pemukiman, sehingga juga ditemukan di Gunung Piring, misalkan di Gunung Piring Pujut, Lombok Tengah, itu situs-situs arkeologi kepurbakalaan. Nah, dari teori-teori ini kemudian muncullah bahwa masyarakat Lombok ini, suku Sasak pada umumnya disebut sama orang, berasal dari Yunnan. Bangsa Cina. Bangsa Cina. Kemudian ada juga yang menyebut asalnya dari bangsa Palawa, Filipina, Gua Palawa, Filipina. India Selatan. Kemudian mereka lah yang kemudian berkembang menuju ke arah timur, masuk ke Flores sampai ke wilayah Indonesia bagian timur. Nah, dari cerita-cerita ini kemudian kita banyak kebingungan tentang sejarah Lombok yang sampai hari ini memang stepnya itu benang merahnya hampir tidak kita temukan. Nah, kemudian di tahun 2016 ditemukanlah suatu temuan arkeologi di Desa Sapit. Di Desa Sapit
arkeologi. Data tertulis berupa prasasti tentu memiliki peran sangat vital dalam penulisan sejarah Indonesia. Ada juga langgar pusaka sebagai bentuk tinggalan objek diduga cagar budaya berbentuk bangunan. Langgar pusaka ini, bahkan kalau kita melihat bentuk arsitekturnya misalnya secara gamblang, mungkin ini adalah langgar yang paling unik. Saya katakan paling unik karena hanya masjid ini yang hanya tiangnya satu tiang. Tiang Sokoguru. Yang saya ketahui di beberapa tempat misalnya di Bayan, di Pujut atau di Karangbayan atau di Songa, ini kan rata-rata semuanya tuh menggunakan 4 tiang di tengahnya. Tetapi yang ada di Desa Sapit ini cuman hanya 1 tiang. Ada juga situs-situs yang berupa makam. Salah satu makam yang paling tenar di Desa Sapit ini namanya makam Tanak Gadang. Nah, situs-situs arkeologi atau temuan-temuan benda keperbakalaan yang ada di Desa Sapit ini kemudian membuat banyak orang penasaran, "Joh, kenapa harus Sapit?" Ya, kenapa di Desa Sapit ini banyak sekali ditemukan benda-benda keperbakalaan? Nah, ada apa di Sapit itu kan? Nah, kemudian kita kembali kepada sejarah geologi. Misalkan sejarah geologi, kita ini sering diancam oleh bencana-bencana alam berupa letusan gunung, kemudian gempa dan sebagainya. Mulai dari letusan Gunung Anjar Langit misalkan, atau yang disebut dengan Gunung Purba Sembahulun yang kemudian hari ini menyisakan sembalun yang didindingi oleh bukit-bukit itu. Kemudian di fase berikutnya di abad 12 meletus salah satu gunung yang kemudian disebut letusannya paling terdahsyat di dunia sesuai dengan teorinya Dr. Frank tahun 2013 yang disebut kemudian dengan nama Gunung Samalas yang menyisakan kalderanya berupa segeranak hari ini. Kemudian muncul 3 gunung besar yang disisakan, Gunung Rinjani, kemudian Sangkaryang sama Gunung Batuyang. Kemudian kita juga diancam oleh bencana-bencana gempa karena kita dilewati oleh ring of fire, plat-plat alam yang memang kalau dia bergerak itu akan membahayakan kita. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya yang membuat benda-benda peninggalan sejarah kita di Lombok ini banyak terkubur oleh alam, ya, oleh timbunan reruntuhan gunung dan sebagainya. Kita ini punya masa keperbakalaan yang memang secara umum belum tercatat di dalam buku-buku literasi tentang sejarah Lombok. Ya, karena prasasti ini ditemukan pada tahun 2016. Dari cerita warga ada 2 prasasti yang memang lebih besar dari prasasti Sapit yang dikaji ini. Satunya ditanam di perempatan Batu Cangku ketika pembangunan jalan raya, karena itu besar katanya itu bisa diangkut, akhirnya ditanam di situ. Kemudian ada juga yang dijadikan sebagai pondasi rumah di Batu Cangku, itu karena tidak kepahaman mereka. Nah, kemudian yang satu ini yang kita temukan kemudian kita sebut sebagai prasasti Sapit ini dijadikan sebagai pengempal kalau bahasa Sasak, penutup aliran air di sawah, yaitu di dusun Batu Cangku juga di kawasan persawahan warga. Prasasti adalah sumber-sumber sejarah dari masa lampau yang tertulis di atas batu atau logam. Prasasti sebagai piagam resmi suatu pemerintah kerajaan. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah. Di dalam berbagai referensi sejarah Indonesia, dijelaskan bahwa prasasti tertua di Indonesia adalah prasasti Yupa yang berasal dari Kerajaan Kutai dan diidentifikasi berasal dari sekitar abad ke-6 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta dengan isi berupa informasi tentang kehidupan politik, sosial, budaya, dan agama manusia kala itu. Selain prasasti Yupa, banyak juga prasasti yang ditemukan tersebar di berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Tidak terkecuali di Pulau Bali dan Pulau Sumbawa serta pulau-pulau berada di wilayah timur Indonesia.
Sebelum ditemukannya prasasti Sapit, di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pernah ditemukan prasasti di Bima, yaitu prasasti Wadutunti. Prasasti Wadutunti merupakan sebuah prasasti batu yang pertama kali dicatat oleh peneliti Belanda pada Agustus 1910. Prasasti ini diperkirakan bernuansa Hindu dan berasal dari sekitar abad ke-14 Masehi, yaitu antara tahun 1350 sampai 1400. Di Lombok sendiri, penemuan prasasti ini belum pernah ada, sehingga penemuan prasasti Sapit adalah penemuan benda kuno berupa prasasti purba di Pulau Lombok. Nah, tentunya batu prasasti Sapit ini sangat penting nilainya bagi kita di masyarakat Lombok secara umum, bahwa ini sebagai salah satu bukti autentik kita ini memiliki masa keperbakalaan yang sampai hari ini belum tercatat di buku-buku referensi, baik itu buku referensi sejarah nasional ataupun sejarah lokal. Keadaan prasasti Sapit ini terpecah menjadi 3 bagian sejak dilakukannya pengkajian oleh tim. Modelnya berdiri begini, dia patah menjadi 3. Jadi ada atas, tengah, dan bawah gitu ya. Nah, habis itu tulisannya, kalau berbicara tulisan tuh dia udah sangat aus sekali. Sudah banyak yang sudah mulai hilang kayak gitu ya. Huruf-hurufnya sudah mulai tidak kelihatan. Bahkan banyak banget jejak-jejak dari peneliti sebelumnya, Bang, seperti kayak bekas bedak bayi, ada yang bekas spidol gitu ya, ada yang bekas tinta-tinta kayak gitu, pensil bahkan, cat kayak gitu. Jadi sayang sekali keadaannya jadi susah, keadaannya itu yang bikin kita jadi susah banget buat mengidentifikasi isinya apa kayak gitu-gitu. Prasasti batu ini berbahan andesit dengan bentuk stele atau lempengan batu yang umumnya ukuran tinggi lebih panjang daripada lebarnya. Pengukuran yang dilakukan pada setiap aksara memiliki hasil yang tidak jauh berbeda. Begitu juga dengan hasil pengukuran pada jarak antara aksara dan jarak antar baris. Secara keseluruhan, aksara pada prasasti Sapit ini memiliki ukuran panjang rata-rata 2 cm, tetapi lebar aksara memiliki ukuran rata-rata berbeda tergantung pada keadaan aksaranya. Nah, untuk penulisannya, dia tuh nggak nulis secara rata begini, tapi dia tidur dulu prasastinya. Jadi dia jadikan lebar kiri ini menjadi alas penulisannya gitu ya, Bang ya. Jadi baru dia tulis panjang. Menariknya di prasasti Sapit ini dia bukan hanya tulisan. Jadi kan seperti yang kita ketahui banyak sekali prasasti yang ditemukan di Indonesia ini rata-rata hanya tulisan gitu ya, full tulisan. Nah, uniknya di prasasti Sapit ini dia bukan hanya tulisan, tapi ada relief juga. Relief siapa gitu? Ya, relief siapa? Ya, jadi setelah kita lihat dari atribut-atribut yang dibawa sama sosok manusia ini gitu ya, dia itu ternyata adalah Dewa Wisnu. Loh, kok berani sekali bilang itu Dewa Wisnu gitu kan? Nah, kalau Dewa Wisnu itu atribut utamanya itu ada 4 gitu. Dia pertama punya gada, tongkat gitu. Terus lalu kedua ada sangka namanya. Terus selanjutnya itu ada namanya bunga Padma. Dan yang terakhir itu dia punya sangka, semacam trompet, dia terbuat dari kerang gitu, kerang atau siput kayak gitu-gitu ya. Nah, kenapa? Lalu yang di prasasti Sapit ini apa gitu ya? Nah, di prasasti Sapit ini sosok manusia nih, dia terlihat memegang gada di tangannya gitu. Dia terlihat memegang gada di tangannya. Terus selain itu ada juga terlihat seperti sangka di pundak kirinya gitu.
Dugaan ini diperkuat dengan adanya kemiripan relief prasasti Sapit dengan arca Wisnu yang ditemukan di situs kompleks Candi Ijo atau Bukit Ijo, yaitu di Dusun Guroyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arca Wisnu ini disimpan dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor inventaris BG 780. Perkembangan aksara kuno di Indonesia dibagi ke dalam 5 tahapan. Tahapan pertama adalah aksara sebelum abad ke-8, yaitu Palawa awal, yaitu prasasti Yupa dari Kutai dan prasasti dari Tarumanegara. Dan Palawa akhir, yaitu prasasti Tukmas, prasasti dari awal kerajaan Sriwijaya, dan prasasti Canggal. Tahapan kedua adalah aksara Kawi awal tahun 750 sampai 925 Masehi, yaitu prasasti Plumpungan, prasasti Dinoyo, prasasti dari Kayuwangi dan Balitung. Tahapan ketiga adalah aksara Kawi tahun 1910 sampai 1947 Masehi, yaitu prasasti dari Jawa Timur, Raja Airlangga, prasasti dari Kadiri, aksara Kadiri kuadrat, dan prasasti dari Bali, Sunda, dan Sumatera Selatan. Tahapan keempat adalah aksara awal kerajaan Majapahit tahun 1250 sampai 1450 Masehi. Prasasti dari Jawa bagian barat, Sumatera, dan prasasti dari Bali, Madura, dan Sumbawa. Tahapan terakhir adalah aksara dari pertengahan abad ke-15 sampai perkembangannya. Prasasti-prasasti itu terdiri dari Jawa Tengah, aksara Tamil, dan aksara Arab. Yang membedakan aksara Kawi awal fase arkaik dengan aksara Palawa akhir adalah gaya penulisan aksaranya dan penggunaan beberapa bentuk aksara baru. Teruntuk gaya penulisan aksara pada Kawi awal fase arkaik bukanlah berbentuk tegak, memanjang, dan dekoratif seperti aksara Palawa akhir pada prasasti Canggal. Tetapi tulisan yang ditemukan adalah tulisan lurus sudah mulai agak miring dengan semua sudut membulat. Kemudian terjadi penggunaan beberapa bentuk aksara baru yang disebabkan adanya perkembangan dari bentuk aksara lama. Hal ini diawali dengan adanya penggunaan serif pada aksara, sedangkan pada prasasti Canggal Palawa akhir hampir tidak ditemukan pada seluruh aksaranya. Aksara dengan kecenderungan persegi banyak ditemukan pada aksara Kawi awal bentuk standar hingga tahapan ketiga yaitu aksara Kawi dan seterusnya. Berdasarkan analisis tersebut, aksara yang digunakan pada prasasti Sapit menunjukkan ciri yang sesuai dengan aksara pada tahapan Kawi awal fase arkaik. Ini terlihat dari gaya penulisan yang digunakan pada prasasti dan beberapa huruf baru atau huruf yang sudah berbeda dari aksara Palawa akhir. Ini merupakan perbandingan antara aksara Palawa akhir, Kawi awal fase arkaik, Kawi awal bentuk standar, dan Kawi untuk memudahkan dalam melihat perbedaan pada setiap aksaranya, sehingga aksara pada prasasti Sapit dapat diidentifikasi lebih mudah. Nah, tulisannya ini bahas apa sih? Nah, kita lihat dari alih aksara dan alih bahasanya. Jadi kalau proses dari prasasti ataupun naskah atau apapun yang berupa tulisan ya, itu kita penting sekali yang namanya alih aksara dan alih bahasa. Yang dimana alih aksara itu kita proses melatinkan tulisan yang ada di situ. Jadi dari dia berbentuk aksara, apapun isinya kita latinkan dengan huruf kita gitu. Lalu setelah itu baru kita alih bahasa, yaitu terjemahkan gitu ya Bang Jan. Nah, di sini setelah kita melakukan alih aksara dan alih bahasa, ketemu ternyata ada kata swaha di akhir. Nah, jadi kan Doa itu ya. Nah, sedihnya adalah karena prasasti ini sangat aus sekali, jadi susah sekali kita menemukan kalimat yang lengkap gitu ya. Namun untungnya ada satu baris terakhir yang lumayan jelas untuk kita lihat gitu, yaitu di bidang D. Betul, di bidang D, di bidang kalimat terakhir yang kita duga kalimat terakhir. Di situ jelas sekali ada kata swaha. Jadi kalau mau dibacakan lengkapnya ya,
saya izin lihat ini. Kalau dibaca lengkapnya di sisi D itu kalimatnya gini, Pacamana, Lamu, Lahut, Ma, Bajra, Swaha, gitu ya. Jadi itu artinya kayak sucikan diri dengan air kalau api laut kemarahan yang besar telah menyala, Swaha, gitu. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim ahli, isi dari prasasti Sapit ini memiliki keterkaitan dengan unsur keagamaan seperti doa atau mantra. Ditemukan kata swaha di akhir kalimat pada sisi D, serta didukung dengan adanya relief Dewa Wisnu pada sisi A. Kata swaha merupakan kata yang digunakan sebagai pernyataan atas kesungguhan dari setiap doa, serta merupakan penegas atau apa yang diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu, swaha dianggap sebagai lambang keberuntungan, sebuah seruan yang berarti semoga diberkati. Sama halnya dengan mantra Om yang biasanya diucapkan di awal mantra. Hampir setiap mantra dan doa dalam agama Buddha dan Hindu juga diakhiri dengan kata swaha. Untuk perkiraan angka tahunnya berada pada antara tahun 732 sampai 856 Masehi. Hal ini berdasarkan aksara yang digunakan, yaitu aksara Kawi awal fase arkaik, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Jasparis bahwa prasasti terakhir yang menggunakan aksara Pallava akhir adalah prasasti Canggal dengan angka tahun 732 Masehi. Sama dengan arca Dewa Wisnu yang ditemukan di daerah Prambanan pada abad ke-9 sampai ke-10. Arca Dewa Wisnu ini terbuat dari batu andesit dan memiliki nomor inventaris BG 780. Ukuran dari arca ini adalah lebar 33 cm, tebal 22 cm, dan tingginya 56 cm. Arca ini berasal dari Geroyokan, Sambirejo, Prambanan, Sleman. Candi Prambanan dibangun pada pemerintahan Kerajaan Medang Mataram atau Mataram kuno. Berdasarkan Candra Sengkala, rumusan tahun pada prasasti Siwarga, candi ini diperkirakan dibangun pada 778 Saka atau 856 Masehi. Merujuk dari sumber-sumber manuskrip yaitu Babat Pakuan, Pulau Lombok disebutkan sebagai salah satu lokasi berpindahnya Kerajaan Medang dan mendirikan kerajaan di sana. Seperti termuat dalam naskah Babat Pakuan yang dalam terjemahannya berbunyi seperti teks berikut ini. Tidak lama kemudian pindah lagi dari Roban ke Lombok, membangun lagi negara. Hanya rakyat masih tetap 10.000. Tak lebih tak kurang. Dari Lombok lalu pindah lagi ke Medang Agung pindahnya, yaitu Galuh yang sebenarnya. Itulah bekas negara. Menurut penelitiannya W.J. van der Molen, itu Galuh Muda itu identik dengan Medang. Kenapa kami mengatakan Galuh Purba itu adalah Medang? Karena di bait ke-6 di Babat Pakuan itu menjelaskan perpindahannya Medang itu kembali ke Galuh yang sebenarnya. Nah, jadi setelah dari Lombok, Medang itu kembali ke Medang Agung, yaitu Galuh yang sebenarnya. Galuh Purba tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang besar dan disegani hingga abad ke-6 Masehi. Kerajaan itu mengalami pasang surut. Prasasti Bogor menyebut pamor Galuh Purba mengalami penurunan saat Sailendra menunjukkan eksistensinya sebagai wangsanya. Selain itu, berkembang juga kerajaan dan kadipaten di berbagai pelosok Jawa dengan pimpinan yang sebenarnya masih berkerabat. Semuanya menggunakan nama Galuh.
Jejak ketuaan Galuh Purba bisa terlihat dalam kajian Eugenius Marius Unlebeck yang dituangkan dalam bukunya A Critical Survey of Study on the Language of Java and Madura 1964. Kemudian muncullah pertanyaan mengenai letak kerajaan Galuh Purba. Kajian Pandermoelen tidak menyebutkan lokasinya secara jelas, hanya disebutkan berada di sekitar wilayah Gunung Slamet. Hal itu berarti kemungkinan di wilayah yang kini masuk Banyumas, Brebes, Tegal, Pemalang, atau Purbalingga. Sementara prasasti Bukateja yang terbuat dari emas saat ini disimpan di Museum Leiden, Belanda. Kemudian selain itu juga ditemukan berbagai macam artefak seperti palus, menhir, linggayoni, arca, dan beberapa peninggalan bersejarah era pra-Hindu sampai Hindu-Buddha di Purbalingga. Hal ini membuktikan daerah Purbalingga sudah dihuni peradaban pada era tersebut. Periode Jawa Tengah dimulai sejak pendirian Kerajaan Medang oleh Sanjaya pada 732 Masehi. Pada abad ke-8 tepatnya, yang ditandai dengan prasasti Canggal. Sanjaya adalah raja pertama dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Prasasti ini terbuat dari batu yang ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Canggal menggunakan aksara Palawa akhir berbahasa Sangsekerta yang dibuat pada tahun 654 Saka atau sama dengan 732 Masehi. Prasasti Canggal merupakan prasasti nomor 2 tertua di Pulau Jawa setelah prasasti Tukmas yang menggunakan aksara Palawa akhir dan bahasa Sangsekerta. Dari segi isinya, prasasti Canggal memberikan keterangan yang sangat penting bagi penulisan sejarah kuno Indonesia, khususnya di masa Kerajaan Mataram kuno. Profesor Dr. Andes Buhari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Sailendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram Hindu. Nah, ini menjadi pertanyaan kami, karena selama ini sejarah tentang peradaban Hindu tua di Lombok jarang ditemukan, kecuali di bagian barat mungkin ya, dan itu rata-rata mengacu kepada Bali. Nah, sehingga kami mencoba memulai dari jalur pelayaran. Dari penelusuran pelayaran itu sendiri, kami menemukan adanya hal yang terbaru, penetapan dari Kementerian Perhubungan yang menetapkan jalur Selat Lombok dan Selat Sunda itu menjadi jalur TFS namanya. Dan salah satunya Selat Lombok itu menjadi jalur pintu masuk. Pintu masuk baik itu perdagangan pada zaman Belanda sampai digunakan hingga sekarang. Nah, kesimpulannya Selat Lombok ini memang menjadi salah satu pintu masuk jalur pelayaran Nusantara. Kementerian Perhubungan menyebut alur pelayaran yang melewati Selat Lombok paling potensial untuk berkembang pesat karena selain menjadi lokasi yang menjembatani kunjungan pelancong, juga merupakan jalur alur laut kepulauan Indonesia. Di Kementerian Perhubungan mengatakan jalur ALKI 2 memiliki kelebihan berupa jalur lebar dan tanpa hambatan pulau. Garis Wallace adalah garis pemisah antara fauna Asia dan Australia yang pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Russel Wallace pada tahun 1859. Garis Wallace membentang dari Selat Lombok menuju Selat Makassar dan berakhir di Filipina bagian selatan.
Garis Wallace membatasi wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian tengah. Ilmuwan mengajukan dugaan bahwa manusia purba pernah menyeberangi garis Wallace. Salah satu cara manusia purba masuk ke dalam kepulauan Indonesia adalah dugaan menggunakan wilayah daratan yang berbentuk ketika permukaan air laut sedang turun, yaitu pada zaman es. Pulau-pulau di barat garis Wallace, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau diantaranya bersatu dengan benua Asia ketika permukaan air laut turun. Kemudian terbentuk daratan yang disebut oleh para ahli sebagai Sundaland atau dataran Sunda. Wilayah Sundaland ini konon ada sekitar 2,5 juta tahun hingga 10.000 tahun yang lalu. Sundaland ketika masih menjadi satu kesatuan dengan Asia Tenggara merupakan habitat dari salah satu jenis manusia tertua di muka bumi. Ketika kita mencari fakta lagi, kami menemukan dari tipologi arsitektur bangunan tradisional Lombok dan juga bangunan tradisional, kita contohkan saja di suku Baduy, itu mulai dari tipologi perkampungan. Nah, di Indonesia yang masih memakai atau menerapkan itu hanya di 2 tempat, yaitu di Baduy dan juga di Lombok. Kedua jenis lantai terangkat ini sudah dikenal pada zaman Borobudur. Masyarakat Baduy di Jawa dan masyarakat Sasak di Lombok masih memiliki kedua jenis lumbung tersebut. Nah, sehingga kami mengatakan peradaban Medang menurut Babat Pakuan dan juga menurut fakta-fakta pendukung yang kami temui, itu memungkinkan Medang itu membuat kerajaannya atau berkembang juga di Lombok sebelum pindah lagi ke Galuh yang sebenarnya atau Medang Agung. Nah, artinya bahwa periodisasi ini tentu kalau mengkonstruksi ulang sejarah khususnya itu ini menjadi bukti yang real. Juga kami menemukan misalnya alat-alat bertani, misalnya batu lisong, ada juga batu rampak yang membentuk mangkok yang digunakan oleh masyarakat untuk membersihkan padi kemudian menjadi beras. Penemuan ini tentu membuat kami berpikir bahwa ternyata masih hidup di tengah-tengah masyarakat dan bahkan masih dicerminkan dalam bentuk budaya-budaya tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Asal-usul kejadian yang terjadi pada lingkungan alam atau pada diri manusia sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar manusia. Kekuatan itu dapat berupa dari alam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik masyarakat di kawasan pesisir atau lautan, pedesaan, dan pegunungan. Misalnya pertanian yang merupakan pekerjaan yang mendominasi masyarakat Desa Sapit. Terdapat sistem tradisi adat dan budaya yang melekat dalam pertanian ini, mulai dari penentuan waktu untuk menanam sampai pada kepercayaan dengan mantra-mantra atau doa-doa yang diikuti ritual adat untuk bisa mendatangkan kesuburan dan menghindari hama pada pertanian. Tradisi atau budaya yang masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara alamiah. Misalnya pendekatan pertanian, ada tradisi bubus batu. Nah, ini dilakukan 2 kali setahun. Yang pertama pada musim tanam, yang kedua itu dilakukan di pasca panen. Tidak hanya itu, di tradisi pertanian juga ada namanya nyelamet reban atau nyelamet bumi juga. Ini dilakukan oleh masyarakat di tengah-tengah persawahannya ketika musim padi itu sudah mulai menguning.
Di kaki bukit desa Sapit yang teduh, tersimpan prasasti bisu saksi waktu yang rapuh. Ukiran aksara purba menyapa sejarah, jejak leluhur penjaga warisan nan megah. Lombok permata yang penuh pesona, hamparan sawah hijau, lautan biru memukau mata. Gunung Rinjani berdiri dengan gagah, sementara tradisi hidup mengalun sahdu di setiap ritus dan suluk. Gendang belek berdentum, menari dedaunan, tenun sasak dirajut dengan cinta dan harapan. Adat presean, tari perang dan perdamaian menyulam harmoni dalam keberagaman. Namun, di tengah keindahan ini, apa kabar warisan? Prasasti purba di Sapit seringkali terlupakan. Hanya jadi batu tua di sudut pandang peradaban, ditinggal sibuknya zaman, dikejar modernisasi yang membutakan. Kita bangga pada kemajuan, tapi lupa pada akar yang menopang kehidupan. Prasasti, budaya, dan alam adalah cermin jiwa. Tanpa mereka, kemajuan hanyalah fata morgana semata. Warisan ini bukan hanya milik masa lalu, ia adalah harta karun untuk masa depan yang baru. Bukankah itu mengajarkan hubungan antara manusia, alam, dan sejarah suci? Jika Rinjani menangis karena luka di tubuhnya, jika prasasti memudar dalam kesepian yang sunyi, maka siapa yang akan menjawab nanti ketika generasi bertanya, di mana warisan kami?